Berbicara soal pembangunan, kita tidak hanya berbicara soal pembangunan gedung di kota besar, tapi juga tentang semangat orang-orang yang berani datang langsung ke daerah, membangun dari bawah, dan menyalakan harapan di tempat-tempat yang jauh dari perkotaan. Seperti di Atambua yang berada di daerah perbatasan. Di pulau luar, itu kita bisa tanamannya bagus. Nah, di sini harus effort tinggi. Sementara karakter masyarakat di sini tuh malas untuk memperjuangkannya, Kak, karena mereka pikir kita harus nanam tuh berdasarkan musim saja. Kalau di luar sana ya kalau bisa setahun 4 kali atau 3 kali. Kalau di sini ya setahun sekali gitu. Jadi permasalahan itu air. Petani itu hanya mengandalkan air hujan saja, Kak. Berbicara soal pembangunan, kita tidak hanya berbicara soal pembangunan gedung di kota besar, tapi juga tentang semangat orang-orang yang berani datang langsung ke daerah, membangun dari bawah, dan menyalakan harapan di tempat-tempat yang jauh dari perkotaan. Seperti di Atambua yang berada di daerah perbatasan. Nah, pada hari ini kita udah kedatangan 2 bintang tamu yang jauh-jauh datang dari Bogor ke daerah perbatasan. Untuk apa dan apa yang ingin mereka lakukan di sini? Kita akan tahu jawabannya bersama Kak Juli dan juga Kak Salsa ya, betul. Iya, Oke. Gimana kabarnya hari ini, Kak? Sehat? Sehat kebetulan, Kak. Alhamdulillah sehat. Mas, walaupun hujan dan dingin ya sejujurnya. Iya, betul. Tadi dari mana nih, Kak? Ada kesibukan lain atau dari mana? Kalau saya habis kegiatan fokus group discussion dari Bapeda. Oh, FGD di FGD Bapeda. Bapeda. Oke, kalau Kak Salsa nih? Di rumah aja, Kak. Oh, di rumah aja. Dingin kah? Hujan-hujan? Lebih enak di rumah? Bagaimana, nggak ada kesibukan hari ini Enggak, atau kebetulan. beda program? Kebetulan juga karena kurang enak badan, Kak. Jadi ada beberapa tim aja yang turun ke lapangan. Tapi sama, maksudnya itu semua tim juga tadi ikut? Tidak, Kak, kebetulan hanya tim saya saja. Oh. Nah, 2 tim lagi itu lebih fokus ke output masing-masing karena kan kami udah kejar target, Kak. Nah, sebelum kita ngomongin kejar target dan tim-timnya itu nih, kita pengen tahu dulu sebenarnya kakak-kakak berdua ini tiba-tiba datang di Atambua ini dari Bogor ya, dari Jawa ke sini untuk apa dan kok bisa sih? Kita boleh cerita dulu nih. Jadi kami itu merupakan anggota tim Ekspedisi Patriot, Kak. Jadi tim Ekspedisi Patriot itu merupakan acara kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Transmigrasi bersama perguruan tinggi mitra itu seperti IPB, UI, UGM, Unpad, di mana itu ada 5 cakupan, tapi di lokus ini itu kami cuma ada 3 tim, di mana itu ada tim A, tim B, dan tim C. Nah, saya sendiri itu tim B. Kalau tim A itu Bang Jul itu bahas tentang apa sih? Lebih ke evaluasi kawasan, Kakak. Oh, Evaluasi kawasan, betul. Oke. Kalau aku itu lebih ke komoditas unggulan, Kak, dan yang tim C itu lebih ke kelembagaan. Mungkin itu, Bang. Oke, berarti memang kesini udah ada tujuan masing-masing per timnya gitu ya? Udah ada Kalau tujuan tadi masing-masing. Kak Juli dari tim apa? Tim A, kebetulan Tim A, output oke, A. tim A. Iya. Evaluasi Evaluasi kawasan, apa Kakak. itu Kak evaluasi? Nah, evaluasi kawasan itu? sebenarnya kami akan cangkupan ya. Yang pertama memang kami kenapa diterjunkan di sini? Yang pertama kami adalah sebagai garda terdepan dari Kementerian Transmigrasi untuk menyukseskan program dari Pak Prabowo, yaitu di desa harus pemerataan. Oke. Nah, cuman dengan adanya program dari Bapak Prabowo diwujudkan Kementerian Transmigrasi, itu ada program namanya Transpatriot. Transpatriot itulah kami para pejuang-pejuang. Yang pertama adalah beasiswa Patriot, itu belum dijalankan, masih proses. Kemudian adalah Ekspedisi Patriot dan TNI Cadangan, itu sudah dijalankan. 2 program yang sudah dijalankan. Nah, salah satunya kami terjun ke sana sebagai riset, pengabdian, dan patriotisme. Karena memang patriot yang kami ini gandang ini bukan hanya ke kota, Kak. Kota hanya pusat ekonomi, tetapi kami ke desa sebagai lumbungnya untuk yang ada di kota gitu. Jadi kalau seandainya desa tidak baik, maka keadaan ekonomi di kota juga tidak akan baik, kurang lebih Memang seperti dasarnya itu. dari desa. Nah, itulah yang Dari pengen desa, dibangun di betul. sini ya. Iya. Gitu. Oke. Tadi katanya juga untuk apa ya? Untuk kayak survei lah tentang ketimpangan gitu. Ketimpangan. Nah, setelah sampai di sini nih, yang dirasain pertama kali apa? Kayak first impression-nya lah gitu pas melihat keadaan di sini Oh. gitu. Kering, Kak. Oh, kering. Oke. Panas ya? Iya, Oke. panas banget. Kalau Bogor kan katanya kota hujan banget ya, pas nyampe di sini jadi beda banget, Kepala Kak. belakang gitu, Oh, Kak. oke, panas banget. Nah, kalau cuaca di sini itu
yang sesuai dengan ininya teman-teman itu apakah mempengaruhi apa enggak gitu, kayak dengan misi yang dijalankan ke sini, melihat keadaan di sini gitu yang panas, yang apa gitu, apa sih yang bisa dikembangin atau apa gitu yang menjadi tantangan untuk teman-teman dengan kondisi di sini sesuai dengan program yang ingin dijalankan gitu. Kalau masalah tantangan itu wajar Kak, karena kan saya bilang tadi, namanya kita patriot ya kan, ekspedisi patriot itu penempatannya di pedalaman. Kita awalnya itu tidak tahu ditempatkan di Nusa Tenggara Timur. Tiba-tiba jedar. Dapatlah Nusa Tenggara Timur gitu. Belu dengan Waktu itu notabene. awalnya udah tahu belum Belu itu? Belum. Belum tahu sama Kami sekali. belum tahu Belu seperti Terus pas apa. dapet taunya di Belu gimana? Baru kami cari tahu. Karena kalau seandainya berdasarkan penempatan, kami akan pilih di Sumatera Barat dong. Kami akan pilih di tanah kelahiran kami sebagai putra putri daerah. Bukan, ini Sumatera Barat, saya Riau. Riau ya, Sumatera lah ya. Sumatera. Nah, saya pasti akan mengangkat daerah saya. Cuma namanya tujuan seperti ini kan bukan hanya mengabdi di daerah kelahiran, tetapi di daerah orang pun juga bisa gitu kan. Nah, perihal cuaca kan pasti berbeda Kak. Di sini kan iklimnya panas sekali, tanahnya tanah kering. Sementara di Pulau Sumatera dan lain sebagainya itu kan tanah basah dan tropis. Nah, itu kan perbedaan ketimpangan itu dari segi pertanian Kak. Pertanian di pulau luar itu kita bisa tanamannya bagus. Nah, di sini harus effort tinggi. Sementara karakter masyarakat di sini itu malas untuk memperjuangkannya Kak, karena mereka pikir kita harus nanam tuh berdasarkan musim saja. Kalau di luar sana ya kalau bisa setahun 4 kali atau 3 kali. Kalau di sini ya setahun sekali gitu, gimana mau. Jadi tunggu musimnya doang betul. ya. Nah, kalau misalkan nggak musim hujan itu mereka biasanya nggak ini. Tidak tanam. Tanamnya itu berdasarkan tanam yang lain. Tapi Misalkan, kebanyakan itu para petani Kak, kalau misalnya musim kering itu banyak yang membiarkan, tapi ada juga petani yang mengusahakan dengan menanam hortikultura Kak. Hortikultura. Cabai dan tomat. Cuma kan potensi pangan lebih besar sebenarnya di sini. Tapi mereka nanam hortikultura gitu Kak. Kalau di sini yang menjadi komoditas unggulannya itu apa ya? Yang setelah riset nih kan teman-teman udah riset ya. Iya. Jadi di sini sebenarnya kan basic dia Kak, tapi output kami sebenarnya komunitas unggulan juga, tapi tidak saja dalam. Nah, kami cangkupannya ada 21 desa. 21 desa itu ada komunitasnya masing-masing. Beda-beda. Beda-beda. Berarti ya ramai ya di sini ya, banyak ya. Ramai sekali, dan itu jadi pertimbangan kami ya untuk melihat potensi mana yang kami angkat. Misalkan dari segi pangan ada padi, ada jagung. Kalau hortikultura ada lombok, tomat. Kalau perkebunan kopi sama mete. Kacang mete. Terus kalau yang peternakan itu ada sapi, babi dan lain sebagainya. Gitu. Nah, itu berarti teman-teman emang fokusnya di itu aja atau ada hal-hal lain yang menjadi fokusan juga? Tidak. Di bidang pertanian aja ya atau khususnya bidang pertanian Kak. Cuman kan kalau di pertanian itu kan kayak evaluasi nih, kayak akan melihat nih kawasan transmigrasi 21 desa itu yang ada transloknya itu ada 4 desa. Kami akan lihat pemetaan dari segi infrastruktur, dari segi kesehatan mereka, jenjang pendidikan, ekonomi, pertanian dan lain sebagainya. Karena kami akan melihat pendapatan per kapital. Apakah memang pendapatan per kapital masyarakat transmigrasi ini perbedaannya sama-sama masyarakat lokal atau tidak? Nah, kalau yang ini komunitas unggulan dan produk unggulannya Kak. Nanti dia dibuat produk turunan gitu. Karena masyarakat sini itu tidak memanfaatkan misalkan tomat banyak. Kenapa tidak mau buat saus? Berarti jual mentahnya ya? Mentah. Pengolahan pasca panennya itu di sini nggak ada. Tidak ada. Berarti kalau misalkan tomat yang dijual ya udah tomatnya aja. Berarti itu yang pengen dikembangin. Dan gitu. masyarakatnya itu juga pengen adalah pelatihan-pelatihan, karena kebanyakan rata-rata di petani di sini itu masih kurang terhadap pelatihan yang dari PPL Kak, atau dari pemerintah gitu Kak. Apalagi ada kopi Melak Maras. Oh iya betul. Kami sudah kunjungan ke sana. Udah ke yang jauh nggak sih? Lamaknen, Lak Maras ya. Itu nggak jalan. BUMDesnya tidak jalan. Oke. Tapi kan kopinya ini kan, maksudnya ada di pasaran kan? Ada di pasaran Kak, cuman kami datang ke pengolahannya itu tidak jalan. Oke. Nah, itu apa yang teman-teman lakuin untuk misalkan ada hal-hal kayak gitu tuh? Adakah yang itu atau cuman sekedar kayak ya udah survei aja, udah dapet ketemu nih datanya gimana, atau memang ada output lain yang jadi dilakukan? awalnya itu kami kan pendataan dulu Kak, karena semua kementerian itu akan berbasis data. Jadi kalau kami tidak akan data, kami tidak akan buat program lanjutan. Jadi kami akan mendata dulu nih, apa-apa yang perlu dilakukan ketika datanya sudah konkret. Nah, aksi kami itu di bulan 2 tahun depan. Nah, bisa saja nih tim A evaluasi kawasan, banyak rumah tidak layak huni di Translok. Kami akan bangun rumah tersebut tapi berdasarkan
tidak ketipu dengan masyarakat. Oke. Ketika diwawancarai mereka bilang rumahnya tidak layak. Padahal sebenarnya Padahal layak. layak. Kami harus survei betul-betulan. Oh, iya. Begitu juga kayak komunitas unggulan. Kami akan lihat, kami angkat produk mana. Mungkin saja kayak bisa ke tomat, bisnis modal kanvas ya. Kemudian tim C itu ada kolaborasi antar kelembagaan. Oke. Nah, dialah akan yang membina si BUMDes tadi, Koperasi Merah Putih, dibinanya supaya si BUMDes sama Koperasi Merah Putih itu bisa berdampak pada masyarakat ekonomi di daerah tersebut. Oh, oke. Berarti memang teman-teman kesini itu banyak banget collab sama ini ya, sama ini daerah di sini gitu ya. Iya, betul. Sejauh ini udah pernah kolaborasi sama siapa aja dan apa aja yang udah pernah dilakuin di sini nih gitu. Kalau sejauh ini tuh kami, karena ini mungkin acara dari Kementerian Transmigrasi ya, Kak. Jadi kita di sini itu juga bekerja sama dengan Dinas Kementerian Transmigrasi, Oke. Dinas Pertanian, Dinas Pertanian, Bap- PUPR, PUPR. Dinas Kesehatan. Oh, berarti emang hampir semua instansi ya? Semua instansi. Semua instansi Karena kalau gitu. seandainya Dinas Transmigrasi bergerak sendiri tanpa ada kolaborasi nggak akan jalan. Iya, betul. Oke. Nah, itu emang dibantu sama instansi-instansi terkait sama ini ya? Puji Tuhannya Kak, cuman di Atambua, Dinas Kopnaker Trans Ya. itu yang peduli banget kepada kami. Oh. Kami turun ke sana, mereka dampingi, kami Oke, butuh oke. data ke dinas-dinas Dibantu, terkait, dibantu. Nah, teman kami di Gorontalo, mohon maaf, Iya. mereka dilepas. Oh, jadi mereka ya udah nyari sendiri aja Nyari gitu. sendiri. Oke, banyak keren. tim-tim yang ibarat katanya tidak dibantu, kayak kurang respon dari dinasnya. Oke, berarti yang di pemerintahan daerah Belu ini khususnya ya, memang sangat-sangat welcome dan sangat membantu Welcome ini ya. sekali. Wah, menarik ya. Kalau dilepas sendiri juga agak bingung soalnya, tapi teman-teman ada yang dari asli orang sini apa enggak? Kebetulan ada di tim B, tapi dia bukan di Belu sih Kak. Oh, bukan di Belu Di Keva juga. ya? Ya, Di Keva. Oke. Nah, kalau cakupan wilayah ini nanti 20 desa ya, itu emang di Belu doang apa di ada yang Belu. Belu aja. Atambua. Oh. Belu. Belu aja berarti. Tasifeto Mandeu kawasannya. Oh, Tasifeto. Tapi khusus di Tasifeto Timur saja. Mandeu kan Tasifeto Barat kami belum tim masuk. Oke, berarti emang di daerah ini aja ya gitu. betul. Nah, itu yang udah teman-teman lakuin ini sejauh mana nih? Kan udah berapa lama sih di sini? dari 3 bulan. 27 Agustus Dari kemarin. 27 Agustus. 3 bulan Oke. lah kira-kira kan. Udah mau selesai kah ini? Udah. Sudah. Oh, udah mau balik lagi ya? Udah Ini mau balik ke sana. Lanjut atau tidak ya kami orangnya gitu. Dan nanti kan ini udah balik ke Jakarta. Akan ada kemungkinan untuk kesini lagi kah nanti? Kemungkinan ada. Oke. Karena kan untuk- kami masih ngumpul data Kak, aksinya. Oh. Tapi kalau terkait tahap ketiga evaluasi kemungkinan tidak akan lanjut gitu. Ketika program aksinya tidak bagus, evaluasi tidak akan jalan. Oh, oke. Kalau di tahap 1 ini sampai data doang. Data. Data. Dan membuat suatu rekomendasi. Berdasarkan data yang udah teman-teman temukan di Iya. sini gitu. Kalau sampai sekarang nih, kira-kira udah kelihatan apa enggak sih? Sebenarnya yang pengen dilakuin nanti itu apa lagi gitu? Kalau di kami sih sudah kelihatan. Oh, udah mulai terlihat. Apakah boleh di-spill? Apa belum boleh di-spill? Kebetulan tadi kami habis fokus group discussion Heeh. terkait pengembangan kawasan transmigrasi, peluang tantangan, strategi, aksi untuk daerah transmigrasi itu menuju daerah tangguh dan strategis lah kita gitu Kak. Nah kami tuh sebenarnya sudah dapat 150 responden Oh, wow. dan pemetaan itu sudah kurang 6 desa lagi. Nah, Sebenarnya 4 desa, yang 6 desa itu masih 30% 50%, yang selebihnya tuh sudah konkret. Nah, tapi kami nyampaikan tadi kepada Dinas Kopnaker Trans dan Kepala Bidang Bapeda, itu kami sampaikan terkait misalkan nih, tingkat pendidikan ternyata di sini banyak yang tidak sekolah misalkan. oh, oke. Heeh. Kemudian pekerjaan mereka itu rata-rata penghasilannya paling banyak itu di 500.000 ternyata. Kemudian komunitas yang paling banyak ditanam itu adalah jagung dan mete. Heeh. Tetapi itu masih 44 orang begitu. Begitu juga sama rumah layak tidak huni itu banyak gitu kan. Itu masih cangkupan tersebut dan terus kami ada temuan sebenarnya seperti potensi pertanian di sini ada, tetapi mereka tidak tahu memanfaatkan karena mereka rata-rata itu pertaniannya itu tradisional. Oke. Heeh. Nah, dan antar budaya di sini tidak jauh beda sama keluarga kita yang di Timor Leste. Oh, oke. Heeh. Jadi mereka tidak ada perbedaan. Karena memang pada Harmonis. dasarnya mereka juga ada yang dari sana kan? Iya, ya? dari sana keluarga lah kita bilang. Baru segitu yang bisa disepil. Oh, baru itu yang bisa di-spill. Tapi kayak
aksinya belum bisa ya karena masih di Sebenarnya kan udah ada gambaran Kak, rumah tidak layak huni kan pasti akan ada dibikin aksi. kayak gini gitu. Ah. Oke, menarik. Kalau dari timnya Kak Salsa apa sama atau ada itu? Hampir sama sih Kak, terkait komoditas unggulannya, terus kita tuh lebih ke menggali apa sih keluh kesah petani saat ini, terus apa yang petani harapkan kepada pemerintah untuk pertanian kedepannya, itu Oke. udah mulai tergambar, dan apa sih permasalahan utama di sini. Karena memang udah cukup lama juga ya menjalankan program Cukup ini lama. gitu. Ternyata emang di sini itu Kak, rata-rata inti permasalahan itu air. Petani itu hanya mengandalkan air hujan saja Kak. Nanti bisanya kayak mereka bertani pada musim hujan aja gitu. Oke. Ada satu lagi Kak sebenarnya dari Dinas PUPR ya. Ya. Mereka sudah merancang satu bendungan apa? Welikis ya. Mungkin saya juga Tapi baru mereka ya di sudah sini. menaikkan, Heeh. tapi belum ada respon. Oke. Nah, jadi mereka itu menitipkan atau bekerja sama-sama kami, tolong dong diangkat. Dan memang ketika kami ke lapangan, air adalah permasalahannya. Dengan adanya bendungan itu disalurkan, 6 kecamatan atau 4 kecamatan itu bisa lolos dari krisis air. Berarti teman-teman juga narahubung gitu ya? Narahubung. Narahubung dari Dan masyarakat. kebetulan di ke daerah yang instansi. dialirin itu banyak yang transmigran. Oh, iya. Bisa dong iya. kolaborasi sama Dinas Iya, benar. Kementerian Transmigrasi. Karena Gitu. memang transmigran semua ya yang di situ ya. Iya, Oke. betul. Nah, kalau dari cerita teman-teman nih kan emang banyak kegiatannya itu yang langsung berhubungan dengan masyarakat gitu. Nah, sejauh ini respon dari masyarakat itu terhadap program yang dijalankan itu gimana nih? Terbuka Kak, Oh, sangat terbuka. Berarti emang mereka welcome banget ya? welcome. Oke. Mungkin awal-awal masih agak canggung Kak, cuman makin kesini itu mereka makin terbuka gitu, dan responnya makin baik gitu ke kita. Oh, oke, Mereka oke. terbuka Kak. Jadi sebenarnya mereka bukan mengharapkan kayak daerah lain misalkan. Iya. Ini di data pasti harus dapat bantuan. Heeh. Nah, kalau kami memang ketika turun dia langsung terbuka gini. Tolong bantu kami, tetapi kami sampaikan Bapak, Mama, Bapak, kami di sini hanya mendata, tetapi kami akan buat rekomendasi yang bagus dengan Mama dan Bapak itu memberikan jawaban yang benar. Oh iya, yang sesuai Misalkan dengan real nih, ya. Heeh. Ketika kami turun, kami tanya, Mama punya ternak? Punya. Ya. Ternaknya 20, tapi dibilang 1. Nah, kejadian misalkan ada kasus tuh di satu Iya. desa. Itu ada kemalingan ke perbatasan. Mau gimana mau ada data, dia bilangnya cuma 1, rupanya kambingnya sapinya 20 hilang semua. Iya kan yang Rugi kita tahu cuma kan? satu ya. Setelah kami bawa seperti itu pendekatan, nah masyarakatnya terbuka. Saya punya segini, saya punya segini. Oke. Gitu. Tuh, oke. Kalau dari Kak Salsa? Ya kurang lebih kayak gitu juga Kak. Awal-awal tuh mereka kan agak canggung, terus kayak kalau ditanya jawab seadanya, kadang nggak mau jawab. Oh iya. Lama-lama tuh makin sering ke sana tuh mereka makin terbuka, terus akhirnya mereka cerita, ya. jujur, sebenarnya tidak segitu. Nah, Kenapa mereka ngumpetin kayak gitu emang? karena mereka takut Kak kategori layak, maksudnya mampu dari segi ekonomi. Karena kita juga harus lihat ya Kak, Iya. rumah jelek belum tentu ekonominya tidak bagus. Betul. Kayak tahu-tahu Kak, kemarin itu rumahnya biasa aja kayak yang dari kayu gitu, ternyata punya luas lahan tuh sekitar 5 hektar. Oh, oke. Berarti emang butuh kita benar-benar mencari datanya itu harus detail banget ya. Kalau enggak kita yang dibohongi ya. Kita dibohongi. Kalau tantangan dari masyarakat sendiri ada nggak Kak? Sejauh ini? Tantangan maksudnya seperti apa? Maksudnya masyarakat tantangan dari masyarakatnya gitu kayak misalkan kalau tadi kan emang pada ini atau nggak ada masyarakat yang menolak gitu Kak? Oh, kalau di kita Kak, itu kan kita lebih ke wawancara ke petani-petaninya. Iya. Nah, itu kadang kan kalau misalnya petani nggak ada di lahan, dia di rumah Kak. Nah, kita inisiatif kan buat ke rumah, dan itu juga udah atas izin dari perangkat desa. Waktu ke rumah itu mungkin mereka mengira kita kayak dari instansi mana gitu, kayak nggak ya? jelas. Terus dia langsung tutup pintu, anaknya disuruh panggil masuk gitu. Kok agak serem ya mereka tuh. Sama mungkin itu Kak, kalau waktu wawancara mungkin kan petani-petani sini itu lebih banyak menggunakan bahasa asli sini, bahasa Tetun atau bahasa Iya, apa iya. ya? Nah, Bahasa itu Tetun. juga mungkin jadi Kendala. salah satu tantangan bagi kami, kendala gitu waktu proses wawancara. Jadi kalau misalnya tidak didampingi oleh perangkat desa atau polisi atau tentara gitu Kak, kita jadi agak kesulitan buat nanya apa mama, apa gimana mama gitu. Oh, jadi memang butuh translator ya. Tapi udah berapa bulan di sini, udah sejauh mana mengenal kebudayaan di sini nih? Kan kita datang ke sini ya, kan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung Iya, katanya betul. gitu kan. Nah, sejauh ini teman-teman gimana rasanya ada di sini gitu?
Ya seneng Kak. Oh senang, ya senangnya kenapa? Apa ada hal-hal baru kah yang yang didapatkan di sini? Kalau hal baru Secara itu pribadi Kak, ya, gitu. hal baru ya, Mm-mm. ternyata di sini sangat ramah. Oh, Kita nggak ramah. kenal pun disapa. Oh, Sore oke. Kakak, malam Oh, Kakak, ya, itu hal pagi yang Mama. tidak kita temukan di Jawa ya. Iya betul. Anak SD-nya sih Kak, terutama anak sekolah gitu, SD, SMP, setiap jalan mau pergi turun lapang atau pulang turun lapang itu mereka di jalan selalu sore Kakak, Oh, siang. selalu nyapa gitu ya, ramah Terus banget. pesta nih. Oh, iya. Ini pesta banget nih. Mereka kita tidak perlu bawa uang ya, yang penting hadir saja meriahkan. meramaikan gitu. Oke. Jadi tapi emang iya sih ya di sini tuh pada ramah-ramah banget, suka ngelasonin. Kan kita kayak bilang gak biasa ya kalau ngelasonin gitu. Tapi di sini emang pada ramah-ramah banget gitu. Nah, sebelum kesini itu pasti ada pembekalan ya dari teman-teman sebelum kesini gitu. Itu dapat bekal apa aja gitu dan apa yang disalurkan kesininya gitu. Mungkin itu Kak, sebelum kesini itu kita ada 2 pembekalan. Yang pertama itu dari IPB sendiri, itu 5 hari ya Bang kalau nggak salah, yang CEO School. Iya betul. Terus yang kedua itu ada pembekalan dari Kementerian Transmigrasi. Itu di situ semua perguruan-perguruan tinggi yang ikut dikumpulkan dan di situ itu sudah terjalin sifat kekeluargaan. Udah kekeluargaan banget. Tapi sebelumnya emang udah kenal apa belum nih Kak? Belum. Oh kenalnya gara-gara pandemi Ikut. ini. Oh Kebetulan jadi karena selain beda Kak. apa? Dianya anak vokasi, saya anak pasca. Kan nggak ketemu. Oh ya. Tapi gara Patriot ini ya. Jadi Hmm. selain untuk membangun di desa, ke Iya. kitanya juga ini ya ada banyak banget efeknya ya, banyak Banyak berdampaknya. efeknya betul. Oke. Gimana tadi pembekalannya? Kalau misalnya pembekalan nih Kak, Iya. dari kampus kami ada 5 hari. Tetapi kami tuh lebih basic ke keilmuan kami masing-masing. Yang Oke. apa kami outputnya. Misalkan kami akan bahas tentang sebagai peneliti itu bagaimana teknik-tekniknya, cara menulis data dan menginterpretasikannya bagaimana, cara membuat produk turunan itu bagaimana, cara berpikir bagaimana dan lain sebagainya. Kami dikasih tips-tips ketika ada di lapangan, misalkan ada terjadi kecelakaan. Pertolongan pertama, kita bukan dokter tapi kita harus menangani yang pertama, Oke. menyelamatkan dia di pertolongan pertama. Kalau di pihak kementerian, kami lebih ke patriotnya Kak, jiwa-jiwa Jiwanya, nasionalnya iya. itu ditumbuhkan. Oke, betul. Begitu, kurang lebih seperti Kayak itu. gitu bekalnya ya. Dan kepake banget di sini Kak gitu. Tergantung orangnya Kak sebenarnya. Oh, kalau Kak Juli ini kepake banget bekal yang udah didapat dari sana Kak? Sebenarnya kan karena saya juga sudah pengalaman untuk turun ke lapangan Kak. Oh, oke. Saya anak pasca, lulusan pasca itu kan sudah preset. Heeh. Turun-turun ke lapangan itu hal biasa. Oh, iya. Kedua saya anak Jago nih, organisasi. jago nih. Kemudian program dari Kementerian Pariwisata turun juga ke masyarakat. Oke, berarti udah biasa Nah, ya. sudah biasa. Cuman ternyata kita harus bercerita juga ketika kita membuat suatu program rancang sesuai proposal, kita ada agenda nih. Di lapangan pasti tidak sesuai itu. Iya, betul. Dan kami tuh seharusnya bulan 11 ini, Iya. kami udah ngolah data di awal bulan. bulan ini. Ternyata tidak. Oh, Karena molor ada kah? terjadi molor. Iya. Nah, itulah strategi kami yang misalkan nih kayak pengambilan data nih. Kami tuh langsung main Kak, kumpulkan ke satu dusun. Kita ke kepala orangnya, wilayahnya. Dusun kami ngumpul 80 orang, 70 orang. Kami menghandle tuh kami ada 4 orang Kak. Karena ketua tim kami kan di Jakarta. Oh, nggak ikut ke sini berarti? Tidak. Oh, kalau ketua tim yang lain ikut ke sini juga? Tidak Nggak ikut? juga. Oh, berarti nggak ada ketua tim yang ikut ya? Tidak. Tapi pas waktu hari ini ada program yang sama. Iya. Program berbeda dari kementerian yang sama, diktorat yang berbeda. Itu pas pula ngumpul data di sini. Jadi kami kolaborasi sama ketua tim dan ketua tim lain. Iya. Itu kami ngumpulkan 70 petani atau masyarakat. Iya. Masyarakat pasti petani. Kalau di sini mayoritas. Iya. Kami tuh megang, kami ada 4 orang mahasiswa, 1 alumni, 3 mahasiswa gitu kan. Kak. Kami tuh megang, dia memimpin 1 orang, saya tuh megang 5 orang sekalian Wow. megang kuesioner. Iya. Nama ibu siapa, nama bapak siapa gitu kan. Yang satu lagi megang 5 juga, megang 5, megang oke, 5, oke. nanti ada yang megang 10, catat. Nah, Iya. karena ternyata banyak memang masyarakat yang masih buta huruf, Oh, oke. tidak Itu tahu salah satu ini baca juga ya. dan lain sebagainya. Itu kendala banget. Kendala banget ya. Dan mereka banyak yang isi asal-asalan. Oh, oke. Itu Itu memang capek harus banget. dibantu Hmm. banget ya. Oke. Menarik ya. Benar, sebenarnya. sedangkan kita ngajar anak SD aja nggak bisa baca setengah mati. Iya, Apalagi nah orang itu tuh. tua. Teman-teman itu banyaknya bersosialisasi lah dengan orang-orang yang umurnya mungkin jauh banget di atas kita ya. Iya. Nah itu gimana tuh? Maksudnya deg-degan kah? Apa ada rasa takut atau kayak gimana? Kalau kebetulan saya ya Kak, tipikal orang yang
pendekatan ke masyarakat. Karena saya lebih basic ke penyuluh sebenarnya. Oh, oke. Kita harus kita harus buat sepercaya mungkin, seenak mungkin supaya dia nyaman sama kita. Oh, dia mau cerita gitu ya. Alat perhitungan kami kan sebenarnya namanya kuesioner. Kakak tahu lah kuesioner itu Iya, apa? betul. Beda sama wawancara ya, Kak. Iya. Itu pertanyaannya. Nah. Iya. Kami ada alat kami tanya tuh. Cuman ada beberapa kampus yang mitra lokal. Ada kampus di sini, mereka kolaborasi. Ya. Mereka itu anaknya itu belum ada pengalaman. Jadi mereka misalkan ada 6 lembar halaman. Mereka nanyanya berurutan, Kak. Bapak apa, ini apa, ini apa. Bosen dong. Iya. Nah, kalau kita teknik kan gampang, Kak. Kita ajak dulu, kita perkenalan dulu, Iya. kita selang-seling, Pendekatan dulu lah ya. Dia jawab apa, kita timbul pertanyaan. Iya. Tapi jangan di sini semua fokusnya. bukan textbook Kolaborasi banget ya. textbook. Oh ya udah dapat selesai gitu. Oke. Itu gunanya public speaking ya? Iya, itu mah banyak ngomong ya. Di situlah kemampuan banyak ngomong kita dibutuhkan. Dibutuhkan sekali. Hal-hal yang nggak perlu kita dapat informasi lebih gali gitu. Iya. Sumber pertama sebenarnya masyarakat. Oke, kalau dari Kak Salsa? Mungkin sama juga ya Kak, tipikal aku sama Bang Jo itu lebih ke masyarakat dan dasarnya juga emang dari program studi teknologi produksi dan pengembangan masyarakat pertanian itu emang sudah dilatih dari semester 1 itu buat terjun langsung ke lapang, buat berinteraksi dengan petani, perangkat desa. Nah, mungkin dari situ itu udah skillnya udah diasah. Udah punya bekal juga gitu. Jadi kayak yang Bang Jo bilang tadi itu mungkin teman-teman yang lain pegang 5 kuesioner, saya bisa pegang 9 Kak. Oh, wow, oke. Tapi mungkin kendalanya di bahasa tadi itu ya. Bahasa saja. Oke, tapi ya kembali lagi karena masyarakatnya juga pada ramah-ramah banget ya, emang sangat membantu. Oke. Sebenarnya kendala bahasa bukan bahasa daerah sebenarnya, Kak. Oh ya, tapi Jadi banyak masyarakat di sini tuh yang bahasa Indonesia belum lancar. Dia kebalik-balik tuh. Coba kita secara akademisi. Mama, saran Mama untuk ini apa? Dia tidak tahu. Mama yang perlu diperbaiki di sini apa? Dia tahu. Nah, jadi kita akademisi pun sebenarnya nggak berguna kalau kita tidak ke masyarakat menerapinya. Ya harus menyesuaikan dengan lawan bicara ya. Kalau saya pribadi bukan karena mereka bahasa daerah, bukan. Bahasa Indonesianya mereka masih kurang. Jadi bagaimana tim aku khusus membuat bahasa sederhana yang mereka bisa paham dimengerti gitu ya. Tuh. Ya itu tantangan juga sih sebenarnya ya. Nah, kan tadi teman-teman cerita nih kalau bekalnya salah satu itu untuk membangun jiwa patriotnya. Nah, setelah di sini dan udah mau selesai juga, makin ini nggak sih, makin nasionalisme kah? Apa gimana kah? Apa yang dirasain dari diri pribadi gitu setelah terjun ke sini? Kalau dari aku sendiri sih Kak, mungkin lebih banyak perubahan ya. Yang awalnya itu kurang rasa tanggung jawabnya, mungkin sekarang lebih besar tanggung jawabnya, terus lebih sabar, sama mungkin lebih membuka diri lah Kak, terhadap sesuatu. Mungkin kalau misalnya tidak terbuka itu nanti yang bakal menjerumuskan diri kita gitu. Terus lebih disiplin juga lah Kak di sini. Oke. Apa ini ada militer-militernya kah juga enggak? Enggak sih Kak, cuma kalau misalnya kita lelet-lelet jadi kayak data-data yang terkumpul kan juga lebih lama gitu. Jadi pekerjaan juga terganggu ya. Sama harus pintar ngatur waktu di sini Kak. Oke. Karena emang ininya banyak banget ya, kegiatannya banyak banget ya, dan Banyak mepet-mepet ya. banget. Oke. Dari Kak Juli apa nih? Kalau saya sih pasti ada Nasionalisme sih kah? Kak, nasionalisme banget. Pertama ya kita datang ke sini. Iya. Kita lihat anak-anak juang untuk sekolahnya tuh tinggi di sini. Walaupun misalkan rumahnya di sini, tapi Sekolahnya sekitar entar di mana 10 kilo dia mau jalan kaki, mau beli tas gitu kan. Sampai mereka tidak pakai sepatu, hanya pakai tidak pakai tas, pakai plastik. Yang penting mereka niat itu. Nah, sementara kami yang masih ada tas pun kami malas kayaknya jarang ke sekolah gitu kan. Terus yang kedua, kami melihat tingkat pendidikan di sini masih minim. Jadi kami tuh setiap hari apa tuh kami mengajari anak-anak. Memang itu di luar program ini program berarti? ada. Masih programnya juga? Tidak, Apa maksudnya di luar program yang memang Kan jiwa nasional banget ya. Jadi, karena kan daerah sini adalah 3T. 3T. Memang kita tidak bisa membuat mereka 100% sama kayak di Pulau Jawa. Betul. Tetapi setidaknya kita harus mengajari mereka setidaknya supaya motivasi tinggi, apa mereka cita-cita mereka apa. Tahu membaca saja itu sudah bersyukur, sama menghitung. Iya. Basic itu aja loh ya. Nasionalnya gitu. Membuat kita lebih bersyukur ya. Bersyukur, kemudian ada di sini.
menghargai antar suku dan budaya Oh, betul. dan agama Ya, dan nah. ras banyak banget. Iya. Di luar lain mungkin antar agama tidak ada yang klub. Oh, Kalau di sini kita bilang ada 5 agama, klub banget. klub. Iya, apalagi buat kita yang minoritas ya di sini. Kita menjadi minoritas ya di sini. Saya juga minoritas, Kakak. Oh ya? Saya Protestan. Oh iya, karena di Minoritas sini itu- mayoritasnya Katolik ya. Tapi Katolik, memang minoritas. toleransinya di sini Tinggi di tinggi sini. banget. Bersyukur juga nggak sih dapetnya di Bersyukur. ini, di Belu ini? Gitu. Sampai tuh acara tuh yang berdoa tuh antar tokoh agama, Kak. Oh, yang ini yang waktu di lapangan ya? Ah, ada PC. tumben klub Kita gitu udah kan. ada di sini ya? Sudah ada. Oh. PC, Vanessa. Oh, iya. Iya, doa lintas itu ya, doa lintas batas waktu itu ya. Iya, itu enak Oke, banget. oke. Jadi kami kayak wow. Gitu. Bener-bener ya agak sulit yang kita temukan ya kalau di daerah barat itu yang lintas agama gitu. Oke, nah ini udah agak masuk di penghujung obrolan kita ya. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin ditanyakan, tapi karena kita terbatas waktu, nah kira-kira harapan dari teman-teman nih untuk Atambua ini setelah program ini dijalankan ini apa nih? Untuk Belu lah. Untuk Belu, Kak. Semoga kalau dari aku, Kak, itu semoga Belu itu makin maju dengan adanya program ini tuh nanti pemerintah bisa lebih melihat lah, Kak, ke desa-desa di sini yang masih belum naik lah istilahnya, masih tertinggal sama apa ya, mungkin dari petaninya juga, Kak, itu semoga tidak gampang pantang menyerah, selalu tetap semangat itu. Oke, petaninya harus tetap semangat ya. Kalau dari Kak Juli nih. Kalau habis program ini ya, Kak. Semoga laporannya selesai ya. Iya. Semoga masyarakatnya tunggu kami di next aksinya Oh, atau iya, tim yang betul. lain pengganti kami karena kan Oh. memang prioritas adalah kami. Tapi misalkan saya sudah kerja nanti dapat akan diganti orangnya tapi dengan tim yang sama. Semoga tetap welcome Dengan menerima misi yang kami, sama juga misi yang ya. sama aksinya. Semoga masyarakat Atambua ataupun yang di kawasan Transmigrasi Tasifeto Mandewu itu tetap masih welcome menerima Oke. kami dan harapannya juga para pemerintah tolong dilihat ke desa-desa, Boleh langsung ke kamera aja nih ngomongnya. tolong lihat ke mereka karena kalau tidak pernah tinggal di sana satu hari tidak akan tahu bagaimana desa yang sebenarnya, masyarakat lingkungan di sana. Oke. Itu saja. Jadi kita juga menunggu nih untuk rencana aksinya nanti akan apa ya. Nah, karena sekarang belum boleh di-spill. Jadi nanti kalau misalkan semua datanya udah terkumpul semua dan rencana aksinya apa, kita akan undang lagi, siapa tahu ya. Siapa tahu bisa atau kita mungkin undang gini, lagi ya. Kak, kami sebelum balik kami akan presentasi ke dinas terkait, Oke. ke Bapeda atau ke Bupati. Nah itu nanti kami akan ada gambaran rekomendasi apa. Rekomendasi apa yang akan, tapi ada kemungkinan juga nanti pas aktualisasi aksinya itu akan diganti orang-orangnya atau memang teman-teman lagi. Kemungkinan pasti iya, Oh, karena pasti kan iya. Mbak ini udah semester 7. Oh, Nggak udah mungkin boleh tahun lagi gitu. Bukan nggak boleh, Kak. Tapi boleh. Dia mau relakan 1 semester lagi, nggak mau tamat. Siapa tahu Lihat nanti aja deh. Kalau pastinya pasti diganti. masih diganti. Oke. Tapi kalau yang kayak alumni, dia akan bertahan. Loker susah sekarang nyari kerja, Kak. Iya sih ya. Oke, seru Betul. banget ya. Jadi memang selain memberikan manfaat langsung ke desa, juga bermanfaat ke diri Diri pribadi sendiri ya, gitu. Nah, menarik banget ya program ini. Mungkin kita sebenarnya masih banyak sih yang harus ditanyakan, tapi karena memang terbatas waktu untuk obrolannya kita stop sampai di sini dulu. Terima kasih semuanya yang udah mendengar cerita dari 2 orang patriot yang jauh-jauh dari Bogor sampai di perbatasan yang bahkan awalnya nggak tahu loh daerah Belu itu di Nggak mana tahu. gitu. Sekarang udah hafal banget, Udah hafal. udah akamsi ya. Kamu. Sepeda selalu ada. Sepeda, udah sepeda banget di Sepeda sini. banget, sudah pesta ada. Sampai ketemu di podcast Dadah. berikutnya. Bye-bye. Berbicara soal pembangunan, kita tidak hanya berbicara soal pembangunan gedung di kota besar, tapi juga tentang semangat orang-orang yang berani datang langsung ke daerah, membangun dari bawah, dan menyalakan harapan di tempat-tempat yang jauh dari perkotaan. Seperti di Atambua yang berada di daerah perbatasan. Di pulau luar, itu kita bisa tanamannya bagus. Nah, di sini harus effort tinggi. Sementara karakter masyarakat di sini tuh malas untuk memperjuangkannya, Kak, karena mereka pikir kita harus nanam tuh berdasarkan musim saja. Kalau di luar sana ya
kalau bisa setahun 4 kali atau 3 kali. Kalau di sini ya setahun sekali gitu. Jadi permasalahan itu air. Petani itu hanya mengandalkan air hujan saja, Kak.